Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Eskulo dari kelas 10 kuliner. Di video ini saya ingin menjelaskan uh, tentang apa itu dinamika sosial. Dinamika sosial merupakan suatu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu, yang mana terdapat suatu interaksi yang mendorong agar terdapat terbentuknya sebuah gerak secara keseluruhan terhadap komponen masyarakat yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya berbagai perubahan di dalam masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi baik secara progresif maupun retrogresif. Nah, adapun faktor penyebab dinamika sosial itu antara lain satu, faktor internal. Faktor internal ini merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam masyarakat sendiri. Contohnya itu bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk, adanya penemuan baru. Dan penemuan baru ini dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ini discovery dan kedua invention. Dan faktor lainnya itu adalah faktor eksternal. Yang kedua, faktor eksternal ini merupakan suatu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Contohnya itu adanya suatu perubahan pada lingkungan alam, misalnya bencana alam dan peperangan. Setelah itu adapun aspek dinamika sosial antara lain satu, terjadinya di dalam sistem sosial. Artinya itu dalam sebuah dinamika sosial tersebut dapat terdiri dari entitas yang mirip. Contohnya anggota keluarga yang mengalami perubahan sehingga mempengaruhi hubungan sosial dalam keluarga. Dan kedua, memiliki pola reguler dinamika. Bagaimana yang telah dijelaskan di awal, merupakan perubahan yang terjadi secara reguler di masyarakat. Contohnya, tingkat pertambahan jumlah penduduk yang menjadi di ibu kota dapat diukur tiap tahun dan dapat pula diprediksi beberapa tahun ke depannya. Bila tidak ada kebijakan untuk menekan atau mengurangi. Ketiga, memiliki tingkat prediktabilitas dinamika sosial dianalisis dengan menggunakan rumus yang bisa membaca tren ke depan. Tren ke depan selalu dalam bentuk probabilitas. Rekayasa sosial biasanya melibatkan data dari sendi-sendi yang sifatnya prediktif. Keempat, pola regulatif berhubungan dengan tingkat keseimbangan perubahan yang terjadi secara reguler. Biasanya dicarikan titik temu keseimbangannya. Sebagai contoh, bagaimana kebijakan migrasi bisa menambah defisit jumlah penduduk suatu negara agar ekonominya tidak kolaps. Dan kelima ini, terdapat penekanan pada proses jadinya perubahan. Penekanan pada proses perubahan meliputi langkah demi langkah terjadinya perubahan sosial. Aspek ini memperhatikan secara detail sebab akibat perubahan muncul dari skala yang kecil sampai yang besar. Setelah tadi adapun dampak dinamika sosial. Dampak ini dibagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ini ada antara lain contohnya itu tingkat pendidikan di dalam masyarakat menjadi lebih merata, profesionalisme jadi lebih terjaga, komunikasi juga informasi masuk jauh lebih cepat dan mudah. Dan dampak negatifnya ini antara lain sikap individualitis muncul, nilai kebersamaan perlahan memudar, sikap saling tidak percaya diri di tengah masyarakat kayak hilang gitu, kurang. Setelah dampak dinamika sosial, adapun contoh dinamika sosial yaitu satu, pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan suatu fenomena secara global di mana mayoritas setiap negara di dunia ini mengalaminya. Kedua, segregasi sosial. Segregasi sosial merupakan sebuah proses yang mana penduduk mengalami pembagian kelompok. Kemudian pada masyarakat yang sedang mengalami segregasi, maka mereka akan membentuk suatu kelompok kecil yang disesuaikan dengan karakteristiknya. Ketiga, polarisasi kelompok sosial. Masyarakat dalam hal ini dapat kita dideskripsikan sebagai sebuah proses saling terpecah belahnya unit masyarakat.
dan berubah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Oke, itu saja penjelasan saya di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.